Demo tolak kenaikan BBM mahasiswa dan buruh bakal serbu Istana Negara hingga gedung DPR RI. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sampaikan kembali aspirasi-aspirasi kita tentang kebijakan-kebijakan rezim yang hari ini tidak lagi pro terhadap rakyat. Hari ini kita sampaikan aspirasi-aspirasi orang tua kita. Kita sampaikan aspirasi-aspirasi rakyat Indonesia. Bahwa hari ini rezim tidak lagi berpihak kepada rakyat. Maka dari itu kita menyatakan Jokowi. Tentunya inflasi kali ini membuat masyarakat menengah ke bawah akan bertambah sekali. Apalagi lonjakan harga sudah mulai dan lain-lain. Saya rasa pemerintah perlu kajian ulang terkait hal tersebut. Jadi saya harapkan pada seluruh rakyat Indonesia bersatu padulah. Karena sesungguhnya musuh rakyat Indonesia itu bukan perbedaan suku, agama, dan golongan, perbedaan antar golongan, tapi musuh rakyat Indonesia adalah kekuasaan yang menindas. Hari ini rakyat Indonesia sudah mengalami begitu banyak penindasan terkait daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim Jokowi ini yang semakin melukai hati rakyat Indonesia. Jadi seharusnya rakyat Indonesia bangkit dan sadarlah, bangkitlah menawan, ingat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau bukan rakyat yang ingatkan Presiden Jokowi ini, siapa lagi? Sejumlah elemen masyarakat meliputi mahasiswa dan buruh berencana mengadakan aksi demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Istana Negara dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal itu dipicu oleh tindakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dengan lonjakan lebih dari 30%. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengatakan pihaknya siap menerjunkan 2.000 kader dari seluruh Indonesia guna berunjuk rasa di depan Istana Negara pada Senin 5 September 2022 mulai pukul 13.00 WIB. Syukri menyebut pemerintah tak boleh sembrono menaikkan harga. Berpindah ke hari berikutnya, pada Selasa 6 September, giliran buruh yang datang berunjuk rasa dengan tujuan serupa, seperti disampaikan Presiden Konfederasi Buruh Seluruh Indonesia, Said Iqbal. Iqbal menyebut daya beli masyarakat saat ini telah menurun 30%, sementara kenaikan harga BBM bersubsidi diprediksi membuat daya beli anjlok hingga 50%. Ia menambahkan demonstrasi dari Partai Buruh dan Serikat Buruh bakal diikuti puluhan ribu buruh pada Selasa 6 September. Di berbagai wilayah Indonesia, aksi unjuk rasa di DKI Jakarta berpusat di gedung DPR RI. Pada Sabtu 3 September lalu, pemerintah mengumumkan harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya dari Rp7.650. Sementara harga solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Adapun harga Pertamax Rp14.500 per liter dari semula Rp12.500. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bakal menggelar demo di depan Istana Negara Senin 5 September 2022 pukul 13.00 WIB. Aksi tersebut sebagai langkah mengutuk keras kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Ketua Umum PB PMII, Abdullah Syukri, mengatakan pihaknya menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan ekonomi masyarakat saat ini. Lebih lanjut, Syukri menuturkan PMII meminta kebijakan kenaikan harga BBM tersebut segera dicabut sebab pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh pengurus pusat dan cabang PMII untuk melakukan unjuk rasa serentak. Jika pemerintah mau menaikkan harga BBM, lanjut Syukri, harusnya diimbangi dengan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai. Syukri menambahkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management seharusnya mengambil kebijakan yang matang, karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir. Belasan elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Aksi tersebut digelar di 9 titik wilayah Jakarta Pusat. Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanto menyebut masing-masing elemen membawa massa berkisar 60-100 orang. Berdasar informasi, salah satu elemen yang akan menggelar aksi demonstrasi hari ini berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII.
Mereka dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 WIB. Ketua Umum Pengurus Besar PMII Abdullah Syukri menyebut aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam menaikkan harga BBM. Abdullah mengklaim aksi serupa juga akan digelar di beberapa wilayah Indonesia. Dia menyebut akan mengerahkan seluruh pengurus koordinator cabang dan pengurus cabang untuk mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan terkait kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM berimbas terhadap kenaikan sektor lainnya, termasuk sektor transportasi. Tarif angkutan umum di berbagai daerah termasuk Jakarta bahkan sudah naik imbas kebijakan tersebut. Muhammad Arif, supir APB angkutan pengganti Bemo di Jakarta Pusat, mengatakan tarif APB sudah mulai naik sejak 3 September sore dari 3.000 menjadi 4.000 untuk jarak jauh dan dekat. Tak hanya mengkhawatirkan naiknya tarif angkutan umum, warga Jakarta juga khawatir akan terjadi kenaikan harga barang pokok lainnya. Sulisdiawati yang merupakan seorang pedagang merasa bahwa kekhawatiran warga Jakarta akan kenaikan harga barang akan segera terjadi. Warga sangat berharap pemerintah dapat memperkecil angka kenaikan pada harga barang pokok. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM dan hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sandegresh menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan poros menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, massa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini. Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi ini, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos brigade yang dibangun polisi. Gagal menembus brigade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari aksi lokasi. Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan orasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi diyakini akan membuat rakyat menjadi sengsara. Kini pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2022 ini ditagih. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massey mengatakan hati pemilih Jokowi terluka, mayoritas menyesal memilih Jokowi pada Pilpres lalu. Hal itu tergambar dari luapan amarah masyarakat yang tercermin dalam media sosial. Kini rakyat mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo pada Juli 2022 lalu, di mana mantan wali kota Solo itu menyebutkan bahwa BBM tidak akan naik sampai Desember. Padahal, menurut Jerry, sangat gampang menangani harga BBM agar tidak naik, salah satunya dengan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2023 yang naik menjadi 329 triliun rupiah. Cara lainnya adalah menggunakan dana korupsi Surya Darmadi senilai 104 triliun rupiah untuk subsidi, termasuk memanfaatkan dana 20 triliun rupiah korupsi BPJS dan dana konsorsium 303. Untuk itu, Jerry meminta agar rezim Jokowi pada saat ini tak lagi menggunakan kata pro rakyat. Bahkan Jerry menegaskan sudah hilang istilah Vox Populi Vox Dei karena istilah itu sudah tidak berguna lantaran kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat COVID-19. Penangkapan pelaku pada dua lokasi berbeda dengan mengamankan barang bukti dengan total BBM jenis solar subsidi sebanyak 18 jerigen. Hingga Minggu 4 September 2022 pelaku masih diamankan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Kapolres Nogan Royan AKBP Setiawan Eko Prasetya, SHSIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SHM